Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah, karena 2 menit jadi nama Lis Mudayat. Pokoknya kalau setiap kali nanti penjenengan lupa, ingat absen nomor 1 itu saya. Riwayatnya karena saya termasuk pengikut tadi melalui YouTube, tapi belum pernah dibaiat. Jadi ya saya sebagai pengikut ini kalau enggak ketemu dengan yang diikuti kan enggak afdol. Maka lalu saya ada pengumuman kalau ada diklat, dan saya di bulan Januari lupa tanggalnya saya daftar, tapi ternyata ditolak karena sudah penuh. Kemudian saya dihubungi, Pak nanti di bulan Februari ada latihan lagi, bulannya belum, tanggalnya belum pas karena ada 2 tempat kan, di Magelang dengan di Madiun. Lalu saya bilang saya milih Madiun karena Madiun tidak terlalu jauh dari rumah saya, Pasuruan. Jadi Pasuruan 1 berarti Lis Mudayat. Hari ini enggak ada yang Pasuruan, hanya saya saja. Ada ya? Ada ya? Sinten Pasuruan? Enten bolon tadi ngaten. Itu aja. Jadi saya hanya ingin ketemu dengan yang saya ikuti, dan kalau perlu bahasa ininya harus dibaiat enggak apa-apa. Mau di bidang pertanian gitu ya. Saya kira gitu aja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ditolak pernah Pak ya. Tapi rata-rata banyak yang ditolak Pak ini. Jadi kita pun di acara ini saya pribadi menolak 8 orang Pak. Jadi kalau ada tim panitia 8, per orang nolak 10 orang, berarti kan sudah 80 orang yang kita tolak di balik layar penjenengan ini. Wis uantri gitu Pak. Jadi anugerah penjenengan hari ini bisa rawuh ke sini. Selanjutnya dari Pak Heri Ardianto, monggo. Setelah ini nanti ada Pak Ruben Setiabudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Heri Ardianto. Terima kasih tadi Pak Lis nomor 1, tapi yang menang nomor 2 Pak. Namanya siapa Pak nomor 2? Heri Ardianto Pak. Oh iya. Nggak guyon aja. Jadi pagi ini kami terima kasih telah diterima setelah mendaftar hampir 2 bulan. Jadi visi kami adalah pertobatan Pak. Saya tobat, tadinya saya tuh dari karyawan pupuk kimia. Jadi yang berperan aktif meracuni tanah-tanah di Indonesia. Tapi memberi kenyang untuk teman-teman semuanya. Karena orang Indonesia itu tingkatannya masih tingkatan, yang penting kan berisi dulu, makan tuh. Makan siang gratis. Iya, penting berisi. Baru naik tingkat yang kedua namanya bergizi. Tapi sebelum bergizi, anak-anak saya sudah makan yang bergengsi Pak. Anak-anak kita, yang di mal-mal itu yang bergengsi. Padahal itu racun semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya pupuk organik ini, saya bisa menebus dosa-dosa saya lah. Dan bisa tetap sehat dan tetap semangat dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang bikin merinding saya Pak. Ini peserta yang kesekian kali yang saya temukan Pak. Ini yang meracuni. Kalau tempo hari saya ketemu di Banyuwangi orang yang mafianya pupuk Pak. Sudah digerebek Polda itu berapa kali. Tukang korupsi ngaku sendiri Pak. Kalau ini tadi yang yang ngeracuni. Monggo Pak dilanjut. Setelah ini ada Pak Sutikno. Matur nuwun wekdal ingkang dipun paringaken. Nama saya Ruben, tonggonya Pak Mustafa. Saya Pare. Ya, saya berharap dengan saudara-saudara ini nanti kita bisa belajar bersama, bisa saling membantu, mendukung, mewujudkan kesehatan
tubuh ya. Kan pertanian organik itu kan menyehatkan tubuh. Kasihan orang-orang sekarang itu banyak keluhan gara-gara makanan yang terkontaminasi zat-zat kimia. Ngaten, matur nuwun. Nggih, terima kasih waktunya. Pendek sekali. Tapi di antara yang tobat ini tadi ternyata. Nggih, matur nuwun. Pak Sutiknya sudah, Pak Suratno, monggo. Yang tadi Pak Sutikno ya? Pak Ruben, sekarang Pak Sutikno, monggo, maaf. Setelah ini Pak Suratno. Terlalu pendek Pak, 2 menit enggak apa-apa. Oh iya, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Sutikno dari Ngawi. Ini ada teman satu Pak Suhari juga dari Ngawi. Satu wilayah ini, satu desa. Jadi saya kesini atau ikut di sini memang kepengen belajar ilmu yang mestinya gampang dilakukan, tapi ternyata sulit atau banyak yang belum melakukan dengan penggunaan organik. Kalau kita lihat atau kita dengarkan di YouTube bahwa bahan-bahannya banyak di sekitar kita, tapi belum bisa dimanfaatkan. Nah, dengan kita ikut ini akan mencoba kemandirian dalam bertani ini akan lebih baik. Karena kalau kita bisa mandiri pupuk khususnya, berarti keuntungan akan menjadi lebih banyak karena biayanya bisa nol gitu katanya Pak Bayu. Jadi ini perkenalan dari saya dan teman saya. Mudah-mudahan nanti saya dengan teman ini bisa mengikuti dengan baik dan bisa kita kembangkan di desa kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berangkat dari rumah sudah tulus kayaknya niatnya. Terima kasih. Pak Sutikno sudah, Pak Suratno, yang tadi sama Pak Suhari ya sudah. Rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bawa satu keluarga. Jadi saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Istri saya kelahiran Jambi. Anak saya yang sebelah sana itu dari Lampung. Sebutkan namanya Pak, biar kami bisa absen. Istri saya Nyimas Rohimah, yang anak saya Ferry Sulistyo, kemudian ponakan saya Rian dari Kroya, Cilacap. Jadi ya, Korea Selatan. Jadi kami bersama-sama berangkat kemari, visi dan misinya tujuannya ya ingin ikut belajar, ingin ikut sukses dan berhasil seperti apa yang kami lihat di YouTube dari YouTube-nya Pak Bayu dan rekan-rekan. Mudah-mudahan niat kami ini bisa kesampaian dan mohon dukungan dari kawan-kawan semua. Kalaupun nanti kami di sini ada kelemahan-kelemahan juga minta dibantu, disupport. Bisa jadi tidak hanya waktu pelatihan tapi nanti ke depannya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menimba ilmu pertanian. Ini satu keluarga perpisah tapi bersatu lagi gitu Pak ya? Iya, karena kalau saya lihat di sini Palembang, Jambi, Lampung, Cilacap, ternyata satu keluarga, luar biasa. Nggih Pak. Monggo yang lainnya Pak Muhammad Mahfur Sidoarjo. Setelah itu nanti ada Pak Muhammad Zain Sumenep. Yang tonggo saya kok nggak ada ya? Luar pulau semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Makfur, tetangga dari Pak Heri. Tapi kita tidak kemarin nggak bareng berangkatnya. Ya, motivasi saya ke sini sebelumnya itu kan saya memang dari kecil suka akan pertanian. Cuman karena setelah lulus kuliah itu nggak terjun ke situ. Jadi abdi negara. Walaupun sekarang juga belum punya lahan, cuman berupaya untuk bekal ke depannya, dan semoga nanti bisa sukses seperti apa yang Pak Bayu ajarkan. Kemudian yang kedua, kalau kita hidup di perumahan, biasanya kan banyak sampah-sampah rumah tangga yang menumpuk-numpuk, bahkan kadang sampai seminggu itu tidak terangkut. Barangkali dengan ilmu yang diberikan Pak Bayu, bisa kita manfaatkan untuk solusi tentang sampah-sampah rumah tangga. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muhammad Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, nama Muhammad Zain. Saya dari Sumeneb, masih ke timur lagi, ke Pulau Kangean. Saya mencintai organik, tapi itu mimpi yang sering kali hilang lalu muncul lagi. Ketemu YouTube-nya Pak Bayu, semangat itu muncul. Saya yakin saya akan bertemu dengan orang-orang yang di kampungnya, di desanya adalah orang-orang yang terbaik. Dengan kita berangkat ke sini dengan segala kesulitannya, itu menunjukkan akan hal itu. Kemudian mohon maaf, saya juga menjadi pengajar di sebuah sekolah di SMA itu sekarang ada pelajaran P5. Tidak ada jurusannya, tidak ada pengajarnya. Di kelas 11 itu ada rekayasa. Nah, itu barangkali nanti secara khusus mungkin minta bimbingan bagaimana saya menginspirasi siswa-siswa saya itu agar bisa mengembangkan organik ini. Jadi menjadikan pertanian itu sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sampai Allah dalam kitab kami itu menjadikan pertanian sebagai gambaran sebuah bisnis yang menguntungkan. Orang sodakoh itu diibaratkan sebagai nanam 1 biji kemudian tumbuh menjadi 700. Tidak ada bisnis yang untung pertanian mestinya. Jadi mestinya para petani itu adalah orang-orang yang kaya. Itu yang menjadi mimpi-mimpi kita, dan mudah-mudahan dengan bersama Pak Bayu itu kan terrealisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya petani di Indonesia itu kaya, Pak ya. Amin. Ibu Nurul Huda. Monggo. Setelah itu Pak Yohanes Wahyudi. Bapak nggih, maaf. Nurul Huda, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurul Huda. Profesi saya jauh dari ruang lingkup pertanian. Jadi saya ini bekerja di bidang steel structure dan bangunan, Bu. Jadi beda banget. Jadi saya nggak mempunyai dasar pertanian sama sekali, nol basic saya. Hobi saya cuma ya tanam-tanam dikit-dikit, menghilangkan kejenuhan. Kalau di dunia konstruksi dan struktur itu penuh dengan pressure, ditarget dengan schedule yang padat dan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi saya melihat kok nggak nyaman ya kerja gini, bener nggak nyaman. Kadang malam itu nggak bisa tidur, pikir selesai nggak besok. Gitu. Terus saya lihat videonya Pak Bayu, asik juga. Ini ilmu kok enak ya, mungkin sama healing lah kalau saya, healing sambil mencari ilmu. Kalau saya gitu sih Pak. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Healing sambil mencari ilmu, santai betul. Ya,
Semoga bermanfaat ke depannya. Pak Yohanes, monggo. Setelah itu Noni Eka Alpriska. Oh, sama istrinya. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah diterima oleh tim BSM di Madiun. Karena saya sudah beberapa kali mendaftar juga ditolak. Sebenarnya saya kesini bersama dengan istri karena yang punya hasrat untuk pertanian ini istri, gitu ya. Sementara itu saya serahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya sama suami di sini ingin belajar tentang bagaimana sih pertanian yang sehat itu, sayur yang sehat itu gimana numbuhkannya, terus ya untuk sebagai bisa memberi contoh pada kami ada sedikit tanah di Trawas. Di Trawas itu sekitar kami pakai kimia semua. Nah, itu kadang juga kesulitan pupuk urea. Ureanya enggak ada gitu. Ada di depan kami itu tanah yang ditanami jagung, kekurangan pupuk, terus kekurangan air, terus dibiarin gitu. Jadi dibiarkan kuning gitu. Terus ini sudah mencoba sedikit 5 karung ayam, telur ayam pedaging itu sama urin itu. Urinnya minta tetangga yang punya sapi. Ya. Terus itu juga mau tanya kalau misalnya enggak punya sapi, urinnya diganti apa gitu ya. Itu soalnya kan sungkan kalau minta ya, mungkin nanti yang di sana mungkin bisa bantu untuk, kan itu pertama kita pakai cara ditadongi gitu. Urinnya itu waktu sapinya jalan gitu, bapaknya bawa ember gitu. Soalnya butuh 4 liter ya salah yang waktu itu, yang sapi itu. Terus yang kambing juga gitu, dimiringkan katanya, saya minta tolong gitu. Jadi sudah nyoba, sudah panen yang katalis 5 liter, jadi sekarang mungkin hampir 7 liter, nggak tahu betul apa salah itu. Netesnya sudah semingguan. Ya berharap bisa lebih mengerti dan kalau bisa dipraktekkan dan beri contoh buat petani-petani biar nggak bingung pupuk di situ. Terima kasih. Terima kasih. Iya Bu, di mana-mana pupuk langka. Makanya kita pengen buat sendiri bagaimana tentang kesempurnaannya. Selanjutnya Pak Taufik, setelah itu Pak Bambang Sumanto. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Taufik dari Kudus. Motivasi saya untuk kesini yaitu ingin belajar tentang bagaimana pertanian yang organik ini, yang supaya bisa menjadikan kemandirian di dalam pangan. Ya cukupnya masih kecil. Jadi untuk kedatangan ini untuk belajar intinya. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda tangan dulu Pak, belum kayaknya. Belum. Nggih. Tanda kemenangan kasih amplop. Monggo. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sumanto, asli Putra Magetan. Saya bukan. Saya berminat bergabung di BSM. Saya mempunyai keinginan ingin memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kami, karena kami tinggal di pedesaan. Banyak limbah, banyak sampah yang terbuang dengan sia-sia. Makanya saya bergerak hati untuk mengikuti BSM supaya kedepannya nanti bisa
mengolah limbah-limbah yang terbuang dengan sia-sia itu tadi. Dan semoga kedepannya diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk mengolah limbah yang ada di tempat kami. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting nanti kemauannya, Pak. Kemauannya untuk melangkah. Ilmu didapat sudah, tapi kalau nggak mau melangkah, nol nanti jadinya ya. Jadi melangkahnya tadi. Terus Pak Sumanto sudah nggih? Pak Arman Subekti, setelah itu Pak Suwarno. Kemarin banyak yang tanya, bukan banyak yang tanya sih, cerita perjalanannya ke sini itu Pak luar biasa. Ada yang 4 hari baru nyampe saking jauhnya. Monggo, ini satu rombongan Pak ya. Satu rombongan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Subekti dari Jombang. Saya bertiga dengan teman kami, teman cangkruk setiap malam. Terus terang saya basicnya sama dengan Bapak Nurul Huda di struktur dan bangunan, dan hari ini saya mengerjakan IPAL sama GWT di Rumah Sakit Hermina Madiun. Terus terang saya tidak tertarik sama sekali dengan BSM. Yang menginspirasi saya adalah Bapak Suwarno, karena teman saya ini 6 tahun yang lalu dia terpuruk, rumahnya mau disita bank, nggak punya uang, hidupnya susah, anaknya 5. Hari ini Mas Suwarno bisa mendapatkan hasil 2 juta per hari karena menanam mawar. Monggo Mas Suwarno. Mawar 60 juta sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arman ini bisa aja. Ya duit 2 juta. Duit gambar opo? Ya alhamdulillah, memang pertanyaan saya itu lain daripada yang lain. Saya tanam bunga mawar yang seharusnya ya habitatnya di sini, tapi saya tanam di daerah Jombang, daerah panas. Dulu kalau saya kulaan mawar di daerah sini, Panekan sini, itu tempat memang. Lah, tapi pupuknya saya belum bisa mandiri baru. Makanya itu motivasi saya ke sini ingin tahu cara membuat pupuk dan ingin menjadi miliarder yang cuma butuh waktu 3 tahun itu. Cuma itu sebenarnya. Ya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, Pak. Saya ini juga nggak ada basic sama sekali di pertanian ataupun peternakan. Saya ini sama dengan Bapak Arman, saya kontraktor, yang alhamdulillah sampai saat ini saya termasuk kontraktor sukses, Pak. Hutang saya tambah banyak. Ya, maka dari itu, dari motivasi Bapak Suwarno juga, akhirnya kita bisa sampai di sini dan untuk kepengen mempelajari hal-hal yang baru. Dan goalsnya saya kepin kaya, Pak. Karena saya kepin bermanfaat bagi masyarakat gitu aja. Amin. Ya. Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 1 hari 2 juta kurang, rene deh. Pengen miliarder. Enggak apa-apa, amin. Semuanya tujuannya sama. Eko Siswanto. Monggo silahkan, setelah itu Pak Fuad Juhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Siswanto dari Madiun. Visi misi saya kemari ingin meminta ilmu ke Pak Bayu. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minta ilmu, jadi duit repot nanti. Nggih. Yang penting saya kudu siap, gitu aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fuad Juhairi dari Tulungagung. Motivasi saya ke sini ingin belajar sama Pak Bayu bertani dengan caranya Gusti Allah.
Dan alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman satu channel gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan yang mulia. Pak Damam, setelah itu Pak Sukendro, monggo dari Tuban. Agak lama enggak apa-apa Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama sudah disebutkan Damam Purwanto dari Tuban, tapi asli Kediri. Nggih. Terkait dengan perjalanan sampai di sini itu Pak, nggih. Saya itu pertama memang ingin belajar terkait dengan pertanian ini, walaupun aslinya ya wong petani. Aslinya anak wong tani gitu ya. Kemudian yang kedua, di lingkungan saya itu sekarang di Tuban, pertama petaninya itu tadi malam omong-omong dengan Pak Dalang, itu termasuk petani yang ugal-ugalan. Kenapa saya katakan ugal-ugalan? Kan di daerah saya itu kalau pupuk 1 hektar padi itu bisa sampai 8-9 kintal. Itu katanya Pak kintal ya. Pupuknya. Dan hasilnya toh hanya 6-7 gitu loh. Makanya dikatakan petani yang ugal-ugalan. Itu belum apa namanya? Ya, obat-obatannya. Ya. Sampai tanah ini saya bawa, nyun sewu. Ini tanah yang Tegal. Tanahnya merah. Ya. Ini kalau kering itu atasnya kaya watu. Ya iki kebetulan tak gepuki Pak ini Pak. Jadi rodok kelebut. Tapi lek udan niku kira-kira lunyune niku mboten kaprah. Niki sing tanah sawah. Tanah sawah jenengan kula ngawasi enten iki lek macul niku kok gampang. Iki kira-kira lek pacule kaya wong Kediri, boyoke pedhot gitu. Terus lek dipacul, ya dipacul niku lek teles niku lemahe ora iso ceblok teko pacule. Lah niku lho. Niku sing repot. Nomor 3, niki ini kan kohe ayam. Lah untuk menghilangkan itu jadi kula pengen carane dos pundi. Ngilangane kewane mergo nun sewu. Saya di rumah itu dengan itu kan pembibitan. Lah yang menginspirasi saya ke sini itu adalah nyonya saya sebetulnya. Ya. Karena nyonya saya itu memang pertanian dan insya Allah yang kemarin tertolak untuk daftar ini. Karena ditolak, tapi tetap saya ajak. Makanya saya bilang kepada panitia, karena tidak bisa diterima dan dicari kamar tidak ada jawaban, saya ngalah Pak, saya tak cari sendiri. Ya sudah makan, saya tak cari diri. Sehingga istri saya ajak, tolong sini. Dan insya Allah istri saya itu adalah juara 1, Bu, ke sini Bu. Makanya tidak boleh saya masuk ke sini, tidak boleh. Saya hanya perkenalkan saja. Istri saya itu adalah pemenang nomor 1, juara nomor 1 perempuan inspiratif Jawa Timur tahun sekarang. Oke, monggo Bu. Tahun 2023. Nah, ya ini kebetulan karena di rumah itu sendirian, kan saya sudah bilang kepada panitia, Pak nyun sewu istri saya itu saya daftarkan boleh apa enggak? Wah sudah enggak bisa, sudah nolak-nolak sebagainya. Persoalannya itu nyonya saya kalau saya tinggal, anak-anak sudah ndak ada yang di rumah, nang omah dhewean lak saake. Wis tak jak wae, wis hidup-hidup rekreasi jenengan ning Jawa kan ndak apa-apa. Dan ini alhamdulillah yaitu tadi juara 1 perempuan inspiratif dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur. Kemarin akan diajukan nasional ndak sanggup ya. Karena buat yang kemarin saja sudah nangis-nangis ini. Itu, terima kasih. Sehingga mudah-mudahan nanti saya mendapatkan ilmu yang bisa saya bawa ke rumah dan nanti bisa kita praktekkan, syukur-syukur bisa memenuhi tanah yang seperti ini modelnya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perempuan penuh inspirasi. Membawa tanah, saya pikir kopi Pak tadi Pak ini. Ternyata tanah yang membuat Bapak pusing di sana ini. Ngerepot nih wong ya Pak ya. Monggo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdua ini termasuk beruntung. Jadi kalau yang lain-lain kepingin daftar di sini ditolak-tolak gitu ya. Kalau saya waktu lihat YouTube ada pengumuman daftar diterima gitu. Jadi termasuk beruntung. Jadi kalau urutannya lihat YouTube dulu baru daftar. Kalau kita ini daftar dulu baru lihat YouTube-nya. Jadi tak lihat-lihat kok masuk gitu. Istri saya kebetulan dinas pertanian, tak kasih tahu, oh cocok ini mas, ya berangkat ke sini, jarak seminggu mungkin aja. Ya. Jadi setelah ini mungkin kita bisa jadi grup keluarga, saling bantu, saling dukung, cari ilmu bareng-bareng gitu ya. Tak lanjutkan Mas Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Suhartadi, saya dari Malang. Saya berangkat bareng memang dari Malang sama Mas Gendro. Motivasi kita mulai dari sini dulu. Karena baru kenal ini juga dan basic kita memang bukan dari pertanian. Paling tidak kita nanti dapat ilmu sama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih. Peserta yang aneh ini. Daftar dulu baru lihat YouTube. Kok bisa tertarik? Nggih. Dari Malang, luar biasa. Bapak Ahmad Maksum. DRS Ahmad Maksum. Setelah itu Dewa Ngurah Rai. Ngurah Arya, maaf, Yogyakarta. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya dari perwakilan seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebut Pak Maksum, Pak. Saya dari Malang juga, tapi saya di Batu. Saya di Tulungrejo, di atasnya Selekta. Saya petani apel, Pak. Nah, visi misi saya ini akan membuktikan benar enggak, apakah ini mitos atau fakta, bahwa sejak kurang lebih 40 tahun lebih, apel saya ini semakin lama semakin rusak. Menurut tetangga saya, akibat dari pupuk atau obat nun sewu, Pak, nun sewu sangat ini. Aduh, aku kate ngomong wedi. Aku kok mulai dicegat ini. Saya ini korban berarti, Pak. Nun sewu, Pak, ngapunten. Pak niki guyon nggih, Pak nggih. Jadi menurut teman-teman saya, tetangga di Batu itu, iki akibat pupuk obat kimia. Ini bukan saya loh katanya, tetapi tadi karena sudah ada pengakuan dosa berarti ini bener gitu. Ngapunten Pak, ngapunten sekali Pak, pun ngamuk nggih Pak. Nah sehingga ngapunten Pak Matono, saya juga korban YouTube juga mungkin ya, karena dalam rangka kesulitan saya seperti ini, akhirnya cari-cari di YouTube kok ada hal yang mencerahkan. Apa itu? Pupuk sulit, harga mahal. Ini ternyata pupuk gampang, harga murah, bahkan lebih berkah dan tidak merepotkan, tidak susah. Nah, siapa yang nggak tertarik, Pak? Karena saya jadi korban, Pak. Saya ingin membuktikan. Nah, sehingga barangkali dari 1-2 hari ini nanti saya mengikuti ini, saya akan mendapat pencerahan dari korbannya Bapak tadi itu, sehingga harapan saya, apel saya Pak dan teman-teman saya di Batu umumnya itu bisa kembali 40 tahun yang lalu itu tidak ada penyakit yang namanya penyakit tutul, terutama itu susah sekali dihilangkan. Jadi gitu Pak. Jadi tak ceritakan tapi nanti ajalah karena waktunya 2 menit. Sedikit saya sudah mencoba juga
dari YouTube juga saya sudah membuat pupuk NPK, saya sudah membuat urea, KCL dan semuanya itu pun juga dari YouTube. Pertanyaan saya, bener apa enggak saya membuat seperti ini itu Pak. Sehingga saya tadi itu sampai izin, Pak tolong aku izinkan saya ke sana itu tak bawa mobil. Kenapa? Aku nggawa teletong karo pupuk di mobil. Nanti tunjukkan ini bener apa tidak gitu loh. Kalau ini bener ya alhamdulillah. Kalau tidak mohon kami termasuk korbannya Bapak tadi ini ditolong Pak. Terima kasih, ngapunten sekali Bapak Ibu guyon nggih Pak nggih. Matur nuwun. Saya yang terakhir di Batu di Selekta, akibat dari korban tadi itu akhirnya tanah saya yang dulu sekitar 1000 pohon Pak, sekarang saya tanami villa Pak. Malah tambah laku villa ini timbangnya apel. Tapi karena namanya sudah Omah Kebun Apel di Google itu ada. Kalau nanti itu saya hapus, orang mau nyewa villa saya, lah pelendi gila ini jadi masalah. Sehingga saya akan mempertahankan, mohon pencerahannya Pak Sumartono. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korban dari obat kimia. Ternyata yakin yang disalahkan kimianya Pak ya. Tapi saya mumpung ketemu jenengan Pak, saya mohon maaf, saya sering sobo ke tanah jenengan mungkin. Banyak teman-teman komunitas saya yang suka adventure Pak. Tanpa sadar tuh tangannya ngambil buahnya tanpa pamit jenengan. Nah itu Pak, tapi bukan perusak Pak, kita hanya meminta tanpa pamit gitu aja. Mohon maaf Pak Ge, mumpung ketemu. Oh alhamdulillah, amin, terima kasih. Selanjutnya monggo. Iya harus diakui Pak, mumpung ketemu, ini dari sopo kimbian ya, ternyata ketemunya di sini. Monggo silakan. Selamat pagi semuanya Bapak-bapak. Selamat pagi. Ibu juga. Perkenalkan nama saya Arya. Saya tinggal di Gresik, tapi keluarga saya ada di Jogja. Ya dari awal kita mendaftar. Mungkin 3 minggu yang lalu sudah daftar, kemudian berangkat, kebetulan hujan, kemudian naik bis, ketinggalan penjemputan, harus nunut Mas Adri yang tadi matur nuwun sangat. Ya, ini moga-moga dari bersusah-susah sehingga kita nanti bisa dapat suksesnya Pak. Amin. Misi saya sebenarnya ini pertanian terpadu, yang artinya kita bisa mandiri, tidak tergantung siapapun. Jadi itu dari kita sendiri. Sebenarnya kalau dari kecil saya berbakat di peternakan, tapi jalan hidup saya mengharuskan saya jadi buruh di pabrik. Jadi sebenarnya ini yang saya nanti selama hampir 30 tahun untuk bisa kembali lagi ke kesenangan masa kecil untuk bergerak di bidang peternakan dan pertanian. Karena ini kita masuk ke Bayu Sehat Mandiri, saya berharap nantinya saya bisa jadi pionir di daerah saya sendiri, sehingga kembali lagi kita tidak tergantung dengan pupuk yang sudah merusak itu. Jadi misi saya sederhana, moga-moga setelah ini kita bisa berhasil. Saya
kedepannya menjadi seorang petani saja daripada seorang buruh. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga korban YouTube Pak, jujur. Jadi saya satu pabrik dengan Pak Arya. Misi saya memang berharap, kalau saya nyontoh Pak Ruben tadi, kalau dari pabrik saya sudah berisi dan bergizi, saya berharap nantinya dapat ilmu yang menjadi petani yang setelah bergizi nanti punya gengsi Pak. Jadi itu niat kami, jadi dari pabrik kita sudah berisi dan bergizi, nanti ketika kita keluar dari pabrik bisa jadi bukan hanya berisi bergizi, jadi bergengsi juga, dan menjadikan petani itu sesuatu yang bergengsi. Kita semua bisa menjadi contoh buat rekan-rekan yang lain di luar sana nantinya bahwa bisa loh jadi seorang petani itu bergengsi. Karena image sekarang ini dari mbah-mbah saya itu yang dulu tani itu selalu dibilang bahwa wis ora usah dadi petani, dadi pegawai wae sing penak. Ternyata setelah jadi pegawai itu ternyata juga ya repot, tergantung dengan pabriknya. Nanti kalau bergengsi, kalau petani itu bergengsi, moga-moga nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberi contoh bahwa petani itu sudah menjadi cita-cita lagi. Wis ora usah ado-ado ning kutha, kita bangun desa menjadi petani yang bergengsi. Itu aja. Makasih. Terima kasih. Korban YouTube berarti rugi Pak ya. Tapi enggak apa-apa rugi. Biasanya korban itu kan pasti rugi gitu nah. Rugi di awal rapopo. Yang penting di akhir tetap sesuai dengan tujuan Pak Bayu gitu nggih. Selanjutnya Pak Rahmat tadi ya? Bukan? Pak Rahmat nggih. Pak Imam Sugianto, setelah itu Pak Adam Ahmed Husuma. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu-ibu semuanya. Nama saya Pak Imam Sugianto dari Ponorogo. Ponorogo bagian selatan Pak, bagian gunung. Visi dan misi saya ke sini, saya ingin bertaubat Pak. Soalnya saya mantan petani cabai mulai dari 2011. Mungkin sampai saat ini saya itu banyak dosa karena banyak meracuni orang. Dan mulai saya melihat YouTube-nya Pak Bayu, saya ingin kembali ke organik dan ingin menyehatkan utamanya keluarga sendiri, dan insya Allah niat ibadah untuk semua orang. Sekian dari saya, ini teman saya juga dari Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono, Ponorogo bagian barat Pak. Ya, visi dan misi saya datang ke sini, ke pelatihan sini untuk belajar bertani yang bermanfaat dan sukses Pak. Mohon bimbingannya dari Bapak. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas, tak jeda sebentar. Ki kok ngomongnya kok korban kabeh. Aku kok tadi merasa gimana gitu. Bukan korban YouTube, tapi penggemar YouTube. Oh, sampai gak tidur. Lanjut Pak Topa. Ini menyampaikan motivasi, bukan visi dan misi. Salah tadi. Visi dan misinya membangun kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Kok ndak divisi dewi. Nggih, terima kasih. Monggo lanjut. Pak Burhan. Sudah tadi ya? Oh, Pak Adam, maaf. Ya, Pak Adam. Monggo Pak Adam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Adam Ahmed Kusuma, kerap dipanggil Adam, asal dari kota Tangerang Selatan. Baik, motivasi saya mengikuti kegiatan pelatihan pertanian terpadu di BSM itu ya utamanya adalah untuk membuka wawasan mengenai pertanian. Ya, mungkin dulu waktu masih SMP, SMA pernah ada sesekali mengikuti kegiatan peternakan. Tapi belum begitu detail gitu ya. Dan pada akhirnya dapat info bahwasannya ternyata pertanian itu cukup menarik. Dan kedepannya ya tentunya ingin mandiri, khususnya isu ketahanan pangan. Ya mudah-mudahan dengan belajar bersama rekan-rekan semua di sini dan juga tim BSM, kedepannya ilmu yang saya dapatkan, insya Allah 2 hari ini akan jauh lebih bermanfaat dan bisa saya praktekkan segera gitu. Oke, amin. Ya, oke. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Tangerang Pak ya? Oh iya, jauh sekali, istimewa. Motivasinya seperti itu. Oke, lanjut. Pak Burhan dari Kupang. Setelah itu Pak Jastram dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Burhan dari Kupang, NTT Pak ya. Nah, jadi tadi kan motivasinya ini udah lama Pak gitu ya. Motivasi ini tadi kan korban. Kalau saya enggak, bukan korban. Jadi keberuntungan dari perkembangannya IT kan gitu Pak. Sehingga ilmu terbuka. Jadi memang saya dulu ini anak petani, tapi petani yang kurang pengetahuan Pak. Sehingga kita tuh ngejar masa depan tadi adalah dengan cara memilih jalur yang lain. Larinya ke sipil kan itu Pak. Nah, setelah nanti di sipil ini kita bergerak di dunia yang berbeda dari pertanian. Jadilah jadi semacam Pak Sapa tadi kontraktor seperti itu Pak. Tetapi di dalam bayangan saya itu sebenarnya petani itu lebih kaya dari pengusaha. Kan logika saya itu adalah dengan omset 100 cuma produksi modalnya 10 kan itu Pak. Nah, datang dari situ Pak, akhirnya mulai nyari sampai ketemulah titik terakhir di BSM ini dan komplit, sehingga saya bisa mengedukasi tadi sekitar warga saya tadi, ayo kita bangun bahwa di dalam bertani ini lebih menjanjikan daripada semua usaha yang lain. Dengan konsepnya BSM ini yang sistem terpadu tadi, maka semua serba ada. Jadi adalah bukan korban, tetapi adalah sebuah keberuntungan di mana IT ini sudah terbuka. Di dalam kamar kita dapat ilmu. Jadi ketemu dengan Pak Bayu sudah langsung kontak person. Jadi beli katalesnya duluan Pak, baru minta daftar. Belum ngerti apa-apa. Habis baru langsung dikasih kesempatan datang ke sini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini baru kami praktekkan yang kita dapat dari sini untuk di lingkungan saya Pak Jente, karena lahan masih luas banyak Pak. Kira-kira demikian Pak dari saya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menimba ilmu dari Pak Bayu Pak nanti Pak. Bisa sehari tanam, sehari panen, itu mungkin yang diharapkan. Ada nanti program seperti itu. Monggo. Pak Jastram, setelah itu nanti Pak Saleh Purwanto. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jastram dari Lamongan. Motivasi saya ke sini itu terinspirasi dari guru-guru saya. Ada 7 guru saya itu usianya 90 tahun masih sehat.
Dan saya minta resep. Resepnya bagaimana? Gampang le. Cekelono arit karo duran. Hanya gitu menyampaikan. Berarti harus bertani. Dan dengan karena saya sudah purna tugas dari guru SD, ada sedikit lahan, ada sawah, ada tegal, ini akan saya coba manfaatkan dan belum pernah mencoba, baru akan Pak. Saya sudah pesan katalis 1, 2, 3, 4 manggo apa sembuh, pokoknya gue pesen dipraktekkan di rumah. Begitu saya diskusikan dengan teman-teman di kamar kemarin sampai malam, jadi sampai hampir jam 12 malam itu hanya diskusi mungkin akan dipertanyakan pada pertemuan hari ini dan besok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duran sama arit Pak ya? Iya. Tapi sangune yang pertama itu Pak, gak oleh nesunan, gak boleh marahan. Bisa umur 90 loh Pak. Saya sering ketemu saudara-saudara kita yang usia segitu rata-rata di gunung Pak. Tak tanya itu resepnya apa ya? Ya termasuk bertani tadi, sering olahraga naik, turun gunung. Nggak pernah marah Pak. Itu yang paling mahal Pak, paling sulit maksudnya. Nggak pernah mahal, digoda cucunya kayak apapun, istrinya rewel, nggak pernah marah. Itu ternyata yang paling utama Pak itu, selain arit dan duran tadi. Terima kasih Pak ya. Setelah itu ini Pak Giono. Pak Giono, Pak Saleh tadi sudah Pak ya? Pak Saleh. Pak Saleh, nggih, mohon maaf. Pak Saleh, setelah itu Pak Giono. Saya sini aja, agak minder sama kamera. Mohon maaf. Kamera sudah diburamkan Pak itu Pak, tenang, monggo lanjut. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Saya ini motivasinya datang di sini sebenarnya nama saya ini Pak Ahmad. Saya ini menggantikan teman yang sakit Pak, tidak bisa hadir. Kami istilahnya di Probolinggo itu motivasinya itu yang pertama memang kepingin beralih profesi ke pertanian. Salah satunya alasannya itu ya dari keyakinan ya, kalau mengutip di ayat Al-Quran itu surat Al-Baqarah, wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan dari langit itu dan air hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi rizkinya itu ditumbuhkan dengan air hujan itu. Sudah Masya Allah, ini rizki yang pertama dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dari langit nanti ke tumbuhan, ke bumi, kemudian dari tumbuhan itu diperdagangkan, dan selanjutnya alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan keberkahan ini teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat, padat. Rezeki dari atas turun ke bumi. Lanjut Pak Giono, monggo. Setelah itu Pak Heri Tri Prastiono. Perkenalkan, nama saya Giono dari Sragen, Jawa Tengah. Motivasi saya datang ke sini ingin belajar sama Pak Bayu karena selama ini saya belum pernah mempunyai pekerjaan. Matur suwun. Terima kasih. Ini kayaknya takut dengan kamera. Tapi semoga kalau di rumah nggak takut dengan istrinya gitu aja. Pak Giono, Sragen. Terima kasih. Selanjutnya Pak Heri. Setelah itu Pak Muhammad Satria Eka Pratama. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan takut dengan kamera ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada pihak panitia. Sebelumnya di sini seharusnya kami berangkat bertiga, tapi dikarenakan untuk hari ini untuk sama Pak Heri Tirwasino yang merupakan ayah saya sendiri itu berhalangan untuk hadir, jadi mohon maaf semuanya. Jadi motivasi perkenalan sebelumnya, nama saya Muhammad Satria.
motivasi saya ikut di sini itu untuk belajar tentang pertanian. Kebetulan saya juga seorang mahasiswa pertanian di Universitas Brawijaya, yang dimana sering ada sebutan bahwa mahasiswa nantinya tuh menjadi agen perubahan bagi bangsa. Jadi saya di sini ingin menjadi salah satu bagian dari perubahan bangsa itu sendiri, terutama di bidang pertanian. Jadi banyak juga program dari pemerintah yang nantinya sering-sering disebut sebagai 2045 merupakan tahun emas. Jadi dari saya ingin di tahun 2045 nanti itu juga menjadikan tahun emas untuk para petani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansur, saya profesi saya seorang kuli dari ayahnya ini. Niat saya ke sini mau belajar dari Pak Bayu. Nanti bantu saya untuk itu mengelola lahannya bosnya ini. Bapaknya ini, Pak. Terima kasih. Nggih. Anaknya Mas Heri ya? Iya, Pak, tahu, Pak. Wah. Ternyata ini anaknya teman saya, Pak, ini, Pak. Dari Nganjuk nggih. Iya, dari Nganjuk. Enggak ikut ayahnya? Ayahnya hari ini kebetulan berhalangan soalnya Oh, ada seperti acara. itu ya. Ini dulu waktu kecilnya yang gendongi saya ini. Iya. 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 Bapaknya punya perusahaan sebuah apa ya? Boleh saya bongkar dikit, pupuk kalau nggak salah ya. Itu terus bertani juga lah, Pak, sekarang. Iya, Sekarang sekarang bertani bertani ya aja. sekarang. Lama enggak ketemu saya sama beliau iya. itu. Nanti Dulu salam sering ya. main di rumahnya Oh Pak iya. Tapa juga. Nggih, nggih. Oke, terima kasih waktunya ya. Selamat menimba ilmu. Mumpung di sini ya. Mumpung ketemu di sini. Iya, waalaikumsalam. Nggih, terima kasih. Monggo. Ketemu di sini. Ini termasuk bapaknya dulu yang mengambil buahnya sama saya, Pak itu. Suka adventure di hutan itu nah. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Ibu Nurus Astuti dari Sulawesi Selatan. Setelah itu Pak Siswanto, monggo. Salah, Bu ya. Saya hanya membaca saja, Bu. Mohon maaf ya kalau salah. Nggih, ini nah Sulawesi Selatan. Padahal tonggone dhewe. Iya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Astuti dari Nganjuk, tetangganya Pak Mustafa. Saya juga penggemar Mbah Bam dan Pak Bayu itu saya lihat YouTube Pak Bayu itu sudah tahun 2014. Terus kemudian saya nggak ikuti lagi, kemudian saya buka Facebook, ketemu lagi Pak Bayu dengan programnya yang organik. Kemudian saya ikut daftar di grup. Saya kebetulan tanya Mas Ian ngabari saya kalau Nganjuk itu ada 3 orang, Pak Bambang, Pak Muhammad Mustafa. Kebetulan saya ikut suami ingin beli obat BSM di tempat Pak Mustafa, saya ikut. Kemudian saya tanya pertanian ya Pak ya. Terus saya tunjukkan, Pak ini Muhammad Mustafa niki sinten to Pak? Lah niku lak nggih kula to Bu, ya Allah. Akhirnya saya ke pertaniannya, bapaknya beli obatnya karena kebanyakan obat kimia. Saya ingin mengalih ke obat organik dari BSM ya Pak, untuk obat itu penyumbatan pembuluh darah ya Pak. Itu akhirnya saya telaten itu, terus ya agak mendingan, alhamdulillah sembuh dari penyumbatan pembuluh darah. Kemudian saya lanjut ke pertanian. Nah, saya ingin ikut di Banyuwangi kejauhan. Kemudian saya bukan ditolak seperti nomor 1 dan nomor 2 ya Pak. Saya bahkan ditelepon sama Pak Mustafa, bukan saya, tapi suami saya. Kering gitu saya angkat. Suami saya kebetulan sekarang jadi damarulan. Apa? Damarulan itu ngaret. Nggih. Dulu alhamdulillah waktu Pak Bayu ke desa itu pernah mengawal ya Pak. Turun-turun ke desa ke ya, talkshow jadi itu. pengaman. Jadi polisi, sekarang kan sudah pensiun jadi damarulan. Kalau dinas sekarang Pak, seragamnya itu lain. Seragamnya pakai arit, kaos lengan panjang, sepatu karet. Dinas. Saya juga, saya dulu SMA pertanian kebetulan.
Terus kemudian bekerja di kesehatan. Jauh ya Pak ya, di puskesmas. Jadi saya bisa nyuntik Pak. Tahun 87 itu bidan perawat kan masih jarang ya. Jadi yang staf-staf SMA, lulusan SMA, SMP itu bisa nyuntik, bisa ngobatin, termasuk saya. Saya juga buka praktek di rumah itu ya nyuntik gitu. Nggak punya ilmu, ilmunya cuma diwarai sama bidan senior. Nyuntik caranya gini, dari sini ke sini, dari ini ke sini, jangan sampai kena saraf gitu. Saya sudah lihai itu Pak. Bahkan BCG bayi itu yang sulit itu, saya bisa itu. Bahkan bidan-bidan yang baru itu kan jarang bisa ya, itu harus latihan ya. BCG itu memang sulit itu, saya bisa alhamdulillah. Kemudian saya purna kembali lagi ke pertanian. Kemudian saya ingin di desa itu memberi contoh gitu, kalau pertanian organik itu lebih sehat, lebih murah, insya Allah jadi miliarder seperti katanya Pak Bayu nggih, Pak Mustafa. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi boleh jujur Bu, kalau ketika jenengan ke tempat saya malam-malam grogi loh Bu saya itu. Iya. Betul sontek, iya. Tapi ini bapaknya dulu ketika masih dinas kan enggak pernah pakai baju dinas gitu loh. Seperti itu Bu. Nggih, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu. Terima kasih sebelumnya kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Jadi terus terang saja saya satu alumni dengan Ibu Nurul Astuti. Tapi setelah lulus itu di bidang lain Pak. Kalau Bu Nurul Astuti tadi di kesehatan, kalau saya di pemerintahan. Jadi selama 32 tahun itu tidak pernah menggeluti pertanian Pak. Setelah purna tugas alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini saya mencoba dan belajar untuk di bidang pertanian gitu. Ternyata di sanalah saya ada motivasi tentang masalah pertanian itu. Mungkin sudah sama disampaikan oleh Bapak sekalian tadi. Jadi yang kita makan itu bukan makanan yang bergizi, tapi obat Pak. Obat kimia itu yang memang secara langsung itu tidak kita rasakan, tapi dengan jangka panjang tentunya sangat berakibat buruk tentang kesehatan itu sendiri. Jadi motivasi saya Pak Mustafa, terima kasih sebelumnya. Tadi memang saya bisa sampai ke sini itu alhamdulillah berkat bantuan beliau. Makasih Pak. Dan alhamdulillah bisa menimba ilmu dan insya Allah akan saya terapkan nanti di masyarakat. Tapi tentu saja kita merubah mindset petani tradisional itu tidak mudah Pak. Jadi perlu kerjasama antara pemerintah daerah, motivator, dan kita sendiri sebagai pelaku usaha. Itu yang sebenarnya yang sangat-sangat mendukung. Tanpa ada kerjasama itu Pak, mustahil bisa berhasil. Jadi kedepannya minta tolong saya sendiri, kemudian Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha harus kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memfasilitasi masalah misalnya kegiatan sosialisasi. Kemudian bapak-bapak yang sudah berpengalaman, misalnya beliau, Pak Mustafa, kami kan daerah Nganjuk, itulah yang memberikan motivasi. Kemudian kalau tidak ada bukti keberhasilan itu nol hasilnya. Jadi harus dibuktikan dulu bahwa kalau memakai organik ini dengan sistem ini, itulah yang berhasil. Makanya mungkin marilah sama-sama kita yang sudah mendapat ilmu ini, kita buktikan dulu kepada petani. Kita buktinya berhasil, barulah petani mau mengikuti. Tanpa ada keberhasilan di petani itu sendiri, nol Pak hasilnya. Jadi saya di pemerintah kebetulan saya SMA lulusan pertanian, tapi kerja di pemerintahan, itulah kami mendampingi petani Pak di sana. Ya alhamdulillah dengan adanya bimbingan dari pemerintah, kerjasama dengan motivator-motivator tadi Pak, insya Allah itu berhasil. Dan kemudian
itulah petani-petani bisa mengikuti kita. Karena petani sekarang kan udah mau repot Pak. Ngapain kok serepot-repot bikin ini bikin itu, kita di kios apa yang disampaikan oleh Pak Eri tadi Pak ya. Jadi beliau keliling tadi cerita itu dari Sabang sampai Merauke sudah keliling beliau Pak. Jadi ya dengan pupuk kimia itu tadi. Mungkin itu harapan kami ke depannya Pak. Jadi harus kita bekerjasama. Tanpa kerjasama insya Allah mungkin akan tidak berhasil. Dengan adanya kerjasama itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bisa memberikan motivasi, memberikan kehasilan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya Pak. Selamat berjuang menimba ilmu selama 2 hari di sini. Selanjutnya Pak Ahmad Yusuf dari Sulawesi. Oke. Ahmad Yusuf, monggo. Setelah itu Pak Abdul Ghani. Sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bayu dan rekan-rekan tim BSM. Yang saya hormati para bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Yang ingin saya ceritakan pertama, asal saya dari Luwu Timur, ujungnya kabupaten paling ujung di Sulawesi Selatan, sekitar 10-12 jam perjalanan dari Makassar. Jadi alhamdulillah 2 kakak ipar saya yang laki-laki, yang pertama kakak ipar pertama saya yang motivator saya, kakak ipar saya yang kedua yang memberikan jalan kepada saya, yakni Kak Jamaluddin dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah saya punya 2 kakak ipar. Yang satu memotivasi saya, yang satu memberikan saya jalan. Alhamdulillah saya datang ke sini. Saya di sana sebagai guru pembina pondok pesantren. Dan sampah-sampah organik di pondok itu luar biasa banyaknya tiap hari. Dan itu hanya terbuang sia-sia. Dan alhamdulillah ini sebenarnya yang hadir di sini kakak ipar saya yang dari Kalimantan Timur. Tapi beliau berpikir lebih baik saya yang menghadiri pelatihan di sini. Insya Allah mudah-mudahan dari hasil belajar saya nanti ini bisa mengelola sampah organik yang ada di pesantren tempat saya membina. Saya juga diwarisi, diamanahkan. Saya anggap itu amanah. Saya diamanahkan oleh ayah saya, almarhum ayah saya, kebun sawit sebanyak kurang lebih 8-10 hektar. Dan masalah pupuk kimia luar biasa sulitnya. Pupuk non subsidi sekarang petani sawit sudah dihapus dari dari subsidi pupuk. Sedangkan pupuk non subsidi harganya tinggi sekali. Itu satu sak tinggi sekali. Ada 250 sampai 300-400 ribu per sak. Dan insya Allah mudah-mudahan saya lepas dari itu semua, karena saya pernah dengar kalimat orang tua, mudah-mudahan apa yang kami rasakan, apa yang saya rasakan, mudah-mudahan cucu cicit saya bisa merasakan apa yang saya nikmati. Dan saya yakin nenek moyang kita dulu, zaman dulu sekali sebelum masuk pupuk kimia, pasti mereka bertani dengan menggunakan pupuk organik. Dan terakhir saya dari sana, karena saya petani sawit, jadi tidak mungkin saya bawa oleh-oleh sawit, berat.
Nggak mungkin. Jadi saya di sana, dari sana alhamdulillah saya bawa kopi. Mungkin ini kurang tahu apakah mereka pakai pupuk organik atau pupuk kimia. Tapi insya Allah mudah-mudahan tadi perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Tadi alhamdulillah sudah kenal, mudah-mudahan dengan ini jadi sayang. Ini ada pupuk kopi namanya mereknya Solaku. Solaku ini artinya kawanku atau saudaraku. Oh iya, terima kasih ya. Iya, oke, Solaku. Yang satu lagi ini Lepakimai. Lepakimai artinya ayo datang ke sini. Mari datang ke sini. Ini kopi khas di sana. Khas Luwu. Ini bukan Toraja, beda. Ini LUWU. Ada di Sulawesi Tenggara Luwu Banggai, LUWUK. Kalau kami di sana LUWU. Alhamdulillah di sana wong Jowo banyak sekali. Bahkan yang ikut mengembangkan kampung saya di sana orang Jawa. Bahkan dari zaman Belanda beliau dikirim ke sana. Alhamdulillah kami semua di sana terbuka dan alhamdulillah tidak pernah ada pergesekan antara pendatang dan penduduk asli. Kami sama-sama membangun daerah di sana. Alhamdulillah. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Mas, berarti dari Bukis ini ya? Iya. Bukis, dari Bukis. Minta maaf, tanya bahasanya aku suka bertani gimana? Kalau saya kan orang tua kurang ngajar bahasa. Kurang ngajari. Cuman kalau saya suka bertani, apa ya suka itu? Kalau saya biasa. Biasa. Tetap bahasa saya, ya. Saya diajarinya orang tua dimasukkan pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya lebih kurang bergaul dengan orang. I'm so. Kalau ini mungkin bisa. Janjimu taruh itu apa artinya? Janjimu taruh, janji kamu tidak tepati. Nah, saya sukanya cuma itu aja dulu. Lagu. Ada lagunya kan itu, lagu Bukis Janjimu taruh. Ya, itu. yang saya viral. suka lagu itu. Ya, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Mas oleh-olehnya. Ya, sama-sama. Ya, semoga sukses selalu di sana nanti. Mudah-mudahan ya. bisa dinikmati. Terima kasih, amin ya. Semoga jadi amal pahalanya. Lancar di sananya, nggih. Terima kasih. Dinikmati bersama berarti. Iya. Setelah ini nanti ada ini Mas Abdul Ghani ya, bukan? Iya. Setelah ini Pas Mair. Monggo Pak Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan Timur, daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan nama saya Abdul Ghani. Di sana kami banyak bercocok tanam dengan sawit pula. Kemudian petani di sana itu kan hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman pribadi masing-masing. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan pupuk kimia. Kalau pupuk organik mereka belum bisa mengaplikasikan ke tanaman. Ya mudah-mudahan dengan ikut pelatihan ini saya bisa membawa ke Kalimantan. Dah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Pak Mair, monggo. Setelah itu nanti ada Chandra Wisnu Arka, Depok. Wah, rombongan ini ya. Oke. Iya, monggo diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mair. Mungkin kalau nama panjangnya itu Mair, gitu nama panjangnya. Motivasi saya kesini, saya lagi pengen belajar bersyukur ya. Jadi dan ternyata hari ini terbukti ini yang kalau para ulama bilang kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat gitu. Saya niat bersyukur, ternyata begitu di grup ada yang menawarkan tumpangan. Makasih nih Pak Chandra nih. Jadi dapat tumpangan sampai sini, dapat makan, dan mungkin yang berkahnya ke depan
kayaknya ilmunya makin jadi harapan ke depan. Saya sudah berusaha untuk mempraktekkan dari apa yang saya dapat dari YouTube. Saya kan tinggal di Banten, di kota Tangerangnya. Mungkin permasalahan yang dihadapi perkotaan mungkin hampir sama ya. Pertama, ketengan limbah tadi ya, mungkin di pesantren ada kegiatan limbah yang begitu menjadi bermasalah. Saya coba praktekkan karena untuk melihara ayam masih belum mungkin. Cuma ada tanah sedikit yang masih memungkinkan untuk naruh, biar bagaimana agar semua yang asalnya dari tanah bagaimana agar bisa kembali ke tanah. Dan saya berusaha untuk menjadikan ini sebagai bahan edukasi ya. Jadi karena belum mungkin untuk melihara ayam sehingga masih saya kembalikan ke tanah. Saya buat dari ember bekas cat, saya bolong-bolongin, saya tanam, dan ternyata 1 bulan saya tidak buang sampah. Kayaknya biarpun belum bermanfaat secara harapan BSM belum bermanfaat, tapi minimal mungkin satu permasalahan sampah masyarakat mungkin bisa berkurang. Dengan 2 ember ternyata sampah itu kembali ke tanah lagi. Jadi mungkin itu. Jadi ya alhamdulillah dengan niat pengen belajar bersyukur, semoga keuntungan tani 1 dari 700 itu saya yakin itu menjadi wujud ajaran dengan konsep ini. Demikian. Selanjutnya ini dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kerabat Pak, bertiga. Jadi kami ketemu di Depok, kemudian dari Depok langsung kemari selama 14 jam. Jadi ketemu Pak Mair. Nah ini saudara saya dari Solo. Ini paling jauh Pak, ini 10 menit dari sini jalan. Paling jauh, ini ponakan saya. Jadi begini Pak, kebetulan mertua saya di daerah Nagreg Pak, daerah Bandung. Kalau orang kira-kira yang usianya setengah abad ke atas itu tahu Nagreg lah. Itu jadi isu nasional, tempat macet dulu itu, macet. Nah kalau pas turunan itu masjid itu mertua saya Pak. Nah saya seperti terbangun dari mimpi karena kan itu tempat destinasi. Dulu sering ada londo-londo yang mampir ke situ. Kemudian saya tanya-tanya. Mereka datang itu adalah para petani Pak. Dan yang di Belanda itu yang kaya itu petani Pak. Dan itu berbanding terbalik di tempat kami yang ada saya tanam di lingkungan Nagreg itu jauh berbanding terbalik. Satu itu. Kemudian pada tataran teknisnya saya datang kemari itu cerita sebulan yang lalu lah ceritanya, bahwa di lingkungan kami kan juga pertanian jagung, tempat saya juga punya jagung, kemudian saya punya lemon. Nah kami kesulitan pupuk Pak, sulit sekali, bahkan duit untuk beli pupuk tuh nggak laku di tempat kami Pak, nggak laku. Jadi punya duit untuk beli pupuk nggak ada tuh Pak, nggak bisa karena nggak ada pupuknya. Satu itu. Kemudian saya juga seperti terbangun dari mimpi. Dulu juga saya pernah ngikutin pelatihan organik di Lembang, di mana di BLK gitu. Nah saya kok ketemu seperti ini, dengan ini saya ada semangat lagi lah gitu Pak. Ya profesi saya juga pedagang, ya petani gitu Pak. Nah mungkin kalau ini keponakan saya ini yang paling jauh ini dari beternak ayam. Nanti ada saya yang cerita nih, ini seperti apa nih. Silakan deh. Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana, saya dari Pelausan Magetan sini. Saya diajakin sama om saya yang dari Depok, Om Chandra. Karena kan saya udah beternak ayam bertelur sama kambing. Cuman untuk kotorannya kan belum dimanfaatkan sepenuhnya, belum ngerti. Gitu. Ternyata kan orang tua saya bertani, nyari pupuk kayak pupuk urea ZA itu kan susah dicari. Nah, saya ikut ini, semoga nanti bisa memanfaatkan, katanya dari limbah kotoran ternak saya itu bisa dijadikan pupuk organik gitu. Jadi nanti untuk memanfaatkan sendiri, dicoba sendiri, kalaupun emang berhasil kan kita bisa ngajak untuk saudara-saudara tangga saya kan rata-rata semua petani di sini. Sekian, terima kasih. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Un Putu, saya dari Solo,
kita dari satu rombongan, kurang lebihnya udah disampaikan tim kita. Iya. Yes, monggo. Ya, makasih Pak. Makasih. Oke, terima kasih atas penyampaian motivasinya. Selanjutnya ada Mas Hendro, Pak Hendro Lelono. Atau nanti yang belum kepanggil. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peserta terakhir ya Pak ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Hendro Lelono, saya dari Wonogiri. 2 jam perjalanan dari sini. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini cuma dekat 2 jam saja, sehingga kalau saya melewatkan ini amat sangat rugi begitu ya. Motivasi saya ikut BSM ini sebenarnya adalah Pak Bayu dan beserta timnya. Ini motivasi paling dahsyat bagi saya Pak, karena di situ saya teringat sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, beliau diperintahkan untuk membeli sumur. Dari sumur itu sampai hari ini masih menghasil. Di sebelahnya ada tanaman kurma, masih produktif. Dari hasil itu masih mengalir sampai hari ini. Itu berapa ribu tahun yang lalu gitu Pak. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Bayu beserta timnya itu hampir mirip dengan yang dilakukan Utsman bin Affan karena semuanya tidak tentang cuan, semuanya tidak tentang uang, tapi ada hal yang harus kita siapkan di kemudian hari, dan itu sudah dilakukan oleh Pak Bayu beserta timnya. Semoga saya bisa menjadi bagian dari Pak Bayu dan timnya ini, biarpun kita nanti bagiannya mesti jadi anggotanya begitu nggih Pak nggih. Semoga ilmu yang akan kami dapatkan nanti bisa bermanfaat dan kita bisa mengikuti langkah beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.